pertama ini kami mau tahu kondisi di Indonesia, terutama di Jakarta sekarang dengan pandemi ini bagaimana ya? Memang keadaan in general sangat sepi. Hanya memang ada beberapa berita. Saya sendiri sudah isolate confinement selama 50 hari. Saya juga jarang keluar, hanya ada berita. Tapi berita juga kita satu waktu nggak tahu itu berita benar atau hoax. Ya kita dalam posisi ini saya sementara isolate. I work from home. Saya ke kantor sesekali hal yang perlu dan nggak terlalu lama. Semua saya lakukan lewat IG Live, Zoom, for meeting and presentation, dan juga I'm doing a new platform namanya Inspira Hub. TV apa itu saya lewat Skype. Oke. Sekarang tentang sejarah karir Bapak nih sedikit. Saya baca katanya Bapak tahun 82 itu pergi ke Eropa untuk belajar pastry ya Pak ya? Saya nggak pernah menetap di Eropa. Sejak tahun 80-an itu saya bisa setahun itu sekitar 4 bulan total di Eropa. Jadi biasanya setiap kali saya mau sampai satu negara, misalnya Jerman, saya 1 minggu sebelumnya saya udah sampai. I do taste around, ngecek semua produk-produk di luar seperti apa. Setelah saya tahu perbedaan quality, yang artisan, yang industri dan sebagainya, saya makan ini saya sering sharing. Lebih cepat nangkepnya daripada kita tahu-tahu masuk ke dalam bakery yang kita nggak pernah tahu apa-apa. Nah setelah itu Pak, kan Bapak sempat diberi penghargaan oleh pemerintah Prancis ya tahun 2001 itu Pak, untuk mempromosikan masakan Prancis. Tapi Bapak kembali ke Indonesia dan kayaknya lebih fokus mempromosikan kuliner Nusantara tuh Pak. Saya sebenarnya tidak ada tujuan untuk promosikan. Saya suka good product. I enjoy good food. Di setiap tahun beberapa negara itu kan cuma dipilih satu. Jadi saya dinominasi, mungkin di-observe kira-kira berapa tahun, terus saya diberi penghargaan dari Kementerian Pertanian Prancis. Saya melalang kemana-mana, saya perhatikan kenapa Indonesia tidak melakukan sustaining tradisi. Kita hanya semua orang yang suka makan Indonesia tapi tidak melakukan apa-apa. Dan pemerintah juga tidak memperhatikan hal seperti itu. Pada negara-negara seperti Jepang, di Perancis, Tiongkok terus mengencarkan mempertahankan tradisi kuliner mereka masing-masing. Apalagi Perancis takut banget kedatangan burger dari Amerika. Yeah. Nah kalau bicara tentang kuliner Indonesia nih Pak, sebetulnya apa sih ciri khas masakan Indonesia dan apa yang membedakan masakan Indonesia dari masakan Barat pada umumnya? Tapi kita ada 34 provinsi. Di bawah provinsi itu ada desa, kabupaten, perkampungan, dan tiap-tiap daerah itu mempunyai kearifan masing-masing. Dari Sumatera sampai ke Papua. Kalau orang tanya asing sering tanya what is Indonesian food, aku jawabnya there's no Indonesian food. What we have is regional cooking. Influence dari dulu, cultural influence dari luar dan lain sebagainya. Tiap region itu beda-beda. Sekarang ini kan lagi tren ya, masakan Asian cuisine ini lagi tren di dunia dan banyak chef Eropa atau chef Amerika yang juga menggunakan bahan-bahan dari Asia atau mungkin teknik-teknik memasak dari Asia. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ini akan sustainable atau ini hanya tren untuk saat ini saja? Tergantung dari masing-masing negara punya strategi. Tahun lalu ada satu artikel yang menarik sekali di New York Times, kalau nggak salah. Mereka mengatakan bahwa the Western taste hegemony diminishing. Jadi yang mendominasi sekarang itu malah Asia dan ASEAN. Ya dari jumlah rumah makan yang bermunculan, kita nggak usah banyak-banyak. Kita lihat Perancis itu
yang negara kota gastronomi itu sekarang hampir setiap tahun saya ke Paris, setiap tahun mesti ada restoran ASEAN yang buka. Saya ngantri ramen di Saint-Germain, tempat yang begitu elit, 1,5 jam. Oh, iya ya, menarik ya. Jadi mungkin tren masakan Asia ini akan berlanjut terus ya Pak ya? Ya memang Indonesia ini selalu kita sendiri itu terlalu inferior. Kita merasa bahwa kita itu susah lah, makan bumbu Indonesia banyak. Kita itu pendidikan kuliner Indonesia secara formal kan juga nggak seperti Jepang, nggak seperti Korea, nggak seperti itu. Memang ada formal di sekolah-sekolah perhotelan, di sekolah silabus Indonesia itu kan bobotnya nggak tinggi. Aku sering para food writer itu kalau ke Indonesia memang saya dihubungi dan mereka minta dikasih petunjuk untuk bisa keliling kemana-mana dan dengan narasumber yang kompeten. Karena satu hal semua orang sadar, they can Google everything, but they can't Google taste. Dia harus datang sendiri, dia harus mempelajari local wisdom. Karena sering di dalam resep yang kita temuin di Google itu general banget gitu. Baru nanti mereka masing-masing menentukan. Seperti sekarang contohnya yang paling kecil aja, yuzu tuh hampir populer banget di Michelin star chef restoran di mana-mana. Kepake itu hanya kata-kata yuzu. Indonesia kan nggak ada yang masuk. Apa bahasa Indonesia yang masuk? Padahal Indonesia itu kalau mau diolah, dia membuat satu esensi baru dalam makanan-makanan Prancis misalnya. Mereka nggak usah repot-repot. Mereka bikin pot over seperti tradisional. Saya tambahin bumbu, saya cemplungin bumbu soto Betawi, boleh nggak? Saya masak di Shinagawa Prince berapa tahun lalu. Mungkin waktu itu kita ketemu waktu itu ya? Iya ya Pak ya. Ada ini kegiatan di Shinagawa Prince Hotel. Iya. Selama sebulan. Itu sebelumnya saya harus terbang khusus ke Tokyo 3 hari hanya untuk berjelaskan kepada chef Jepang. Ini loh, kompleksiti Indonesia dengan bahan. Kan bahannya tidak semua bisa ada di Jepang. Kita bawain bumbu dari Indonesia. Mereka hanya belajar aplikasinya. Karena setelah kita 10 hari di situ, mereka carry over sampai 1 bulan dengan cara itu. Jadi memang kompleks ya Pak ya, kalau bumbu Indonesia tuh memang. Indonesia itu kan unik, tapi kan sekarang tergantung kita mau apply kemananya. Saya kan syuting dengan Gordon Ramsay, tapi itu bulan Januari play. Jadi saya damping ceritanya, Gordon Ramsay belajar nyari saya di Indonesia untuk belajar. Belajar masak rendang ya Pak. Nah kalau misalnya secara umum ya Pak ya, kalau ditanya secara umum bumbu masakan Indonesia yang pasti selalu ada tuh apa sih Pak? Kalau di Jawa itu merah, putih, kuning. Merah itu terdiri dari cabai, dominasi cabai, terus bawang merah, bawang putih, itu merah, ditumis, blender, diulek, terus ditumis banyak. Putih itu bawang merah, bawang putih, kemiri, mungkin juga ada yang kasih ketumbar. Terus yang kuning, putih ditambah kunyit, itu sebagai base. Kalau di Bali, bahasa genap, itu sebagai base. Tidak lagi ya Pak ya. Oke Pak, sekarang saya mau tanya tentang kegiatan Bapak nih kalau lagi nggak kerja atau selama di rumah, itu biasanya Bapak ngapain aja sih Pak? Apa suka masak juga di rumah? Enggak, saya nggak masak di rumah, cuman manasin aja. Manasin. Karena kan kita sekarang kan prinsipnya eat to live. Jadi apa aja kita stok di freezer, stok apa. Seperti sekarang ini, saya udah meeting itu penuh sampai nanti jam 7:30 malam. Jadi
secara umum tuh biasanya Bapak tetap kerja ya, walaupun di rumah seperti sekarang ini ya tetap kerja. Saya sekali-sekali cuma ke kantor paling setengah hari. Oh, setiap gitu. Yang pasti itu setiap hari saya ada live chat. Itu udah sampai minggu pertama Juni. Oh, setiap hari tuh Pak ya? Narasumbernya dalam negeri dan internasional. Barusan saya selesai dengan Toraja 2 jam. Iya ya, saya juga tadi nonton tuh Pak, sempat bagus sekali alamnya Toraja, cara memasaknya juga. Orang Jepang kan kenal banget kopi Toraja. Itu memang minat orang itu dalam keadaan confinement ini, dia kan nggak bisa kemana-mana. Saya selalu jelaskan dalam program saya, yang sekarang yang penting itu bukan lihat resep, belajar bikin bumbu. Satu bumbu, aneka masakan. Jadi kita stoknya tuh bumbu gitu. Kalau ngelihat resep terus, pusing. Mereka orang karier, tahu-tahu sekarang harus di rumah, harus ngurusin makanan 3 kali sehari plus snacks 2 kali untuk anak-anak. Kalau tiap memasak harus bikin ngelihat resep, ya kapan selesainya? Iya, betul Pak. Kalau beli makanan terus akhirnya bosen. Bikin bumbu yang benar, bikin bumbu, kita masak makanan Indonesia yang baik. Ya akhirnya nantinya dari seperti pelukis. Pelukis itu awalnya warna cuma 5. Sekarang bisa ribuan warna. Tergantung fantasi dia untuk memadukan warna. Mengolah bumbu yang baik. Karena bumbu yang baik tetap di Indonesia. Tapi ini Pak, kan tadi sebelumnya juga saya udah tanya ya Pak ya, mungkin ada resep nasi goreng rumahan yang Bapak pernah bikin atau? Nasi goreng itu gampang. Gampang ya? Benar-benar yang nasi goreng yang kampung. Iya. Bumbunya cuma cabai merah sama bawang merah. Cabai merah, bawang merah. Oh, gitu. Terus ditumis, udah itu nggak ada bawang putih. Ambil, saya kasih komposisi yang paling gampang. Ambil 100 gram, 50 gram itu cabai, 30 gram bawang merah, 20 gram bawang putih. Nanti kalau masak mau ditambahin terasi, tinggal tambah terasi. Kalau nggak ada terasi, pakai kecap ikan. Kalau nggak, kasih garam. Kecap manis nggak usah ya Pak? Saya nggak pernah nganjurin kecap manis masuk nasi goreng. Kecap manis selalu saya taruh di luar sebagai kondimen. Kita pakai misalnya kita pakai bumbu merah buat nasi goreng. Kena kecap manis jadi merah enggak, coklat enggak gitu. Tapi kalau kita kecap manis taruh di luar, kita bisa cocol emping sambil makan. Manisnya cuma sebagian gitu. Jadi part of the flavor di dalam rongga mulut gitu. Oke, nanti mungkin bisa dengan lebih jelasnya kami minta resep singkat nasi goreng rumahan ala Chef William Wongso. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih.